Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melumara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di Minggu Pentakosta diambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita membacanya di ayat yang ke-15 sampai di ayat yang ke-26. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak dan Ibu dan saudara sekalian di dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Gereja Protestan memiliki 4 hari besar, yaitu adalah Paskah, Natal, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan Pentakosta. Di antara perayaan-perayaan, pasti Paskah dan Natal yang sangat meriah. Tetapi hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan Pentakosta tidaklah suatu hal yang meriah bagi gereja merayakannya. Tetapi Bapak dan Ibu Saudara, ketika pengalaman saya ketika di Yogyakarta, ternyata ada salah satu gereja Kristen Jawa, ya, setiap minggu Pentakosta itu mereka melaksanakan pesta panen. Jadi segala sesuatu hasil bumi dibawa ke gereja. Itu setiap dirayakan
Minggu Pentakosta. Dan secara Alkitabiah Perjanjian Lama, Pentakosta itu identik dengan pesta panen. Itu sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Dan di dalam Perjanjian Baru, Pentakosta di mana adalah pencurahan Roh Kudus kepada para murid-murid dengan lidah-lidah api. Dan tentunya para murid-murid ini bisa berbahasa dari berbagai bahasa bangsa-bangsa yang lain. Dan ternyata juga Bapak Saudara, Pentakosta merupakan salah satu lahirnya gereja. Itu namanya gereja perdana, bisa kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Lahirnya gereja. Nah, pada saat ini Bapak Saudara, kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Artinya bahwa dengan pencurahan Roh Kudus, kita setiap dalam kehidupan selalu diperbaharui di dalam roh dan kebenaran. Diperbaharui dalam roh dan kebenaran. Itu yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jika kita lihat di dalam teks khotbah kita, Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu syarat seseorang untuk menerima Roh Kudus adalah bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mengasihi Tuhan Yesus. Bukan hanya saja mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita diajak sebagai bentuk kasih Tuhan, ya, kita hidup di dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, agar kita melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah salah satu syarat. Makanya di dalam kitab Galatia ayat 5 ayat 22, buah roh yang pertama adalah kasih. Inilah salah satu syarat bagaimana kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah mengasihi. Kalau berbicara kasih, gampang ya Bapak Ibu Saudara ya. Berbicara kasih itu sangat gampang, tetapi merupakan satu hal yang sangat sulit untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang paling sulit, salah satu contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam pengajaran Yesus Kristus khotbah di bukit. Yesus mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, bagaimana kita mampu untuk mengasihi musuh-musuh kita. Tetapi juga Yesus mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua, bukan hanya saja mengasihi, tetapi kita juga diajak untuk mendoakan musuh-musuh kita. Itu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi itulah perintah, bagaimana kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama manusia. Walaupun itu sangat hal yang kita benci, tetapi itu yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu mengasihi Yesus berarti adalah mengasihi tanpa pamrih, kasih yang tanpa batas, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Itu adalah bentuk kasih, mengasihi. Nah, ketika kita sudah hidup di dalam kasih kepada Yesus Kristus dan kita telah hidup melaksanakan apa yang diperintahkannya kepada kita, maka Allah akan memberikan Roh Penolong. Roh Penolong inilah yang akan menyertai di dalam setiap kehidupan kita.
Roh penolong adalah roh yang menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Roh penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos, yang artinya Bapak Saudara, seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Ya, seseorang yang mendampingi agar menolong. Tentunya Bapak Saudara, kadang kita menjadi seorang penolong bagi saudara-saudara kita ketika kita melihat mereka sedang mengalami kesusahan dalam kehidupannya. Nah, inilah Roh Kudus, roh penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga yang memampukan kita agar kita mampu menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Nah, kata ini juga kaya arti Bapak Saudara. Dari parakletos ini memiliki kata arti, yaitu sebagai penasihat, sebagai penguat, sebagai penghibur, sebagai penolong, dan sebagai pembela. Nah, jadi Roh Kudus itulah yang akan mendampingi mereka untuk menolong dan menguatkan mereka yang menghibur dalam situasi yang sangat sulit. Nah, jadi Bapak Saudara, di dalam teks khotbah kita ini ternyata ada hal yang dialami oleh para murid. Jadi teks khotbah ini dilatar belakangi merupakan suatu pesan ketika Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan para murid ketika Yesus naik ke surga. Artinya bahwa Yesus akan mengutus, memberikan Roh Kudus kepada para murid agar mereka dimampukan untuk melaksanakan pemberitaan Injil kepada seluruh dunia. Dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, tentunya kepergian Yesus naik ke surga membuat para murid ini takut, cemas, khawatir. Tetapi Yesus memberikan roh, kuasa kepada para murid agar mereka kuat untuk memberitakan Injil. Makanya di situ kita katakan di ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya bahwa Yesus melihat akan apa yang menjadi kesulitan yang akan dihadapi para murid untuk menjadi saksi Kristus. Dengan adanya roh penolong, Roh Kudus itulah mereka mampu. Nah, dan di sini kita lihat Bapak Saudara, ternyata roh penolong ini juga yang menyertai kehidupan para murid dan kehidupan orang-orang percaya, yaitu adalah roh kebenaran. Nah, Bapak dan Saudara, berbicara tentang roh kebenaran, ya, tentang kebenaran tentu kita adalah sebagai manusia, tidak satupun di antara kita mampu untuk melakukan hal yang benar di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab Roma pasal yang ketiga di ayat yang 10 dan di ayat yang ke-20, seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu di ayat ke-20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi mau saya katakan di situ adalah kebenaran. Tidak ada satupun di antara kita, ya, yang dapat melakukan menjunjung tinggi hal kebenaran. Istilahnya kita belum mampu hidup di dalam kebenaran. Emang kita ada, kita sering melakukan kebenaran, tapi seringkali manusia melanggar apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal kebenaran. Seringkali kebenaran itu dibelokkan, hukum pun dibelokkan. Nah, jadi tidak ada satupun di antara kita yang bisa hidup di dalam kebenaran. Dan oleh karena Yesus Kristus kita dibenarkan. Dan oleh karena Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan di dalam Dia. Nah, jadi Bapak Saudara,
roh kebenaran yang ada pada kita, roh kebenaran yang ada pada kita itu adalah Ia yang akan menerangi kita, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita, bagaimana kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus itu berperan di dalam kehidupan untuk kebenaran. Itu bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi mau saya katakan Bapak Saudara, Roh Kudus berperan sebagai roh kebenaran, artinya melalui Roh Kudus itu kita menginsafkan diri, memperbaharui diri, menyatakan kesalahan, dan bagaimana kita mau hidup di dalam jalan kebenaran itu. Nah, jadi itu adalah peran Roh Kudus sebagai roh penolong dan sebagai juga roh kebenaran. Dan di sini kita lihat juga Bapak Saudara, di ayat yang ke-13 di Injil Yohanes 16, di ayat 13, di situ dikatakan, namun apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, Roh Kudus yang ada kepada kita, yang tinggal pada kita diajak untuk melakukan di dalam kebenaran. Ingat Bapak dan Saudara, kita ini adalah orang-orang yang telah memperoleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita ini tidak lagi menjadi budak dalam dosa, tetapi kita ini adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya Bapak Saudara, kita tidak lagi hidup di dalam kejahatan, tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita nyatakan kasih, keadilan, hukum, kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan sebagai anak-anak terang. Itu yang dikatakan sebagai yang memimpin kamu di dalam kebenaran. Dan ternyata Bapak Saudara, pekerjaan Roh Kudus juga selain menginsafkan orang-orang berdosa, tetapi juga peran Roh Kudus adalah orang yang belum selamat, ya orang yang belum percaya atau belum selamat, tetapi juga bekerja dalam orang yang untuk mengajar, ya. Orang mengajar, membetulkan kesalahan, dan mereka menuntun kepada kebenaran. Itulah fungsi roh kebenaran, Roh Kudus yang ada kepada kita. Jadi bukan hanya kepada orang yang bukan hanya kepada selamat, tapi yang belum yang selamat juga dituntun. Nah, itu Bapak Saudara. Dan di situ dikatakan juga Bapak Saudara, ketika roh kebenaran itu ada pada kita, di situ katakan dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Artinya Bapak Saudara, di sini murid Kristus dibedakan dari dunia. Karena mereka telah dipilih, mereka telah dipanggil keluar dari kejahatan. Keluar dari kejahatan. Itu sebabnya dunia yang penuh dengan kejahatan tidak mengenal Yesus. Tetapi mereka sudah mengenal Yesus. Dan mereka itulah juga bagian dalam keselamatan sebagai ahli waris. Demikian juga kita sebagai orang percaya Bapak Saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan kita memegang firman itulah yang menjadi kekuatan, keyakinan kita
sebagai Yesus sebagai penolong penyelamat kita. Nah, artinya itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenali Yesus. Kalau orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli Taurat kan mereka tidak menerima Yesus. Mereka tidak menerima pengajaran Yesus tentang hal kerajaan sorga. Karena mereka masih menekankan bahwa hukum Taurat itulah sebagai puncak untuk memperoleh keselamatan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita memperoleh keselamatan bukan karena hukum Taurat, karena iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dan di sini kita lihat Bapak Saudara, itu yang membedakan ya antara kita dengan orang-orang yang tidak mengenal. Dan kita lihat juga Bapak Saudara, ketika kita hidup di dalam Roh, ternyata Allah Yesus Kristus juga berjanji akan tinggal bersama-sama dengan para muridnya. Dan itu kita lihat juga di dalam Injil Yohanes 20 di ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi pada peristiwa kebangkitan, Yesus sudah memberikan Roh Kudus. Jadi Yesus sudah berjanji memberikan Roh Kudus kepada para murid. Ya, sudah memberikan Roh Kudus kepada murid. Nah, jadi Bapak Saudara, ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, di situ dikatakan bahwa pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya Bapak Saudara, di dalam ayat ini diajak kita diingatkan kembali ketika para murid telah menerima Roh Kudus, mereka sudah mengenal Yesus Kristus, mereka sudah hidup di dalam firman-Nya, perintahnya, maka mereka akan dipersekutukan, dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Saudara. Ternyata Roh Kudus inilah yang mempertemukan dan mempersatukan kita di tempat ini. Sehingga kita dikatakan sebagai orang yang percaya. Itulah Roh Kudus. Dan di sini kita lihat Bapak Saudara, peran Roh Kudus juga itu mengajarkan dan mengingatkan kepada kita agar kita selalu hidup setia mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan melakukan perintah-perintahnya. Jadi peran Roh Kudus itu adalah sebagai roh penolong, sebagai roh kebenaran, dan ternyata di sini peran Roh Kudus adalah bagaimana kita diajak untuk setia, untuk mengasihi Yesus Kristus dan perintah-perintahnya. Dan di sini juga kita Bapak Saudara, Yudas yang bukan Iskariot juga menyatakan hal ini kepada Yesus, bukan kepada, kenapa bukan kepada dunia? Tentu saja Bapak Saudara, dunia itu penuh dengan kejahatan. Dunia menolak Yesus Kristus sebagai hal kerajaan surga itu. Tetapi di sini Yesus mengatakan kepada Yudas, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Artinya, bagaimana kita mau hidup di dalam Roh Kudus itu? Kita hidup di dalam mengasihi Yesus Kristus itu sendiri dan perintahnya. Jadi, mengasihi Yesus, janganlah mengasihi dengan setengah-setengah hati, tetapi mengasihi Yesus dengan kesungguhan hati kita. Demikian juga dengan perintah. Kadang perintah Yesus sangat hal yang bertolak belakang dalam kehidupan kita, tetapi itu yang Allah ajarkan, Yesus ajarkan kepada kita. Kita
kita untuk dimampukan untuk hal itu. Jangan kita pilih-pilih, mana yang suka firman Tuhan itu yang kami lakukan, yang tidak suka kita tolak. Tidak seperti itu. Tetapi firman Tuhan itulah yang mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam ayat yang ke-26, namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bukan hanya saja mengajarkan, tetapi mengingatkan kepada kita agar kita mampu untuk dapat mengasihi dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu Pentakosta pada hari ini kita diingatkan kembali. Kita diingatkan kembali peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jika kita belum mampu di dalam kebenaran, tapi firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Di luar kebenaran itu berarti kita bukan adalah orang-orang yang telah mengenal Dia. Bukan orang-orang yang mengenal Dia. Berarti kita memiliki acuh tak acuh kepada firman-Nya. Ya, kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Roh sendiri yang menuntun hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran. Jika kita belum hidup di dalam kebenaran, berarti kita sudah dikuasai roh kejahatan. Sekarang pilihan. Apakah kita mau hidup di dalam pimpinan roh kebenaran, Roh Kudus, atau kita mau dipimpin oleh roh kejahatan? Pilih yang mana? Yang pasti kita ingin hidup di dalam roh kebenaran. Ya udah, kita lakukanlah apa yang Allah kehendaki melalui firman-Nya. Lalu yang kedua adalah peran Roh Kudus adalah penolong, Bapak Saudara. Jangan takut, jangan khawatir di dalam kehidupan kita saat ini. Walaupun situasi yang sangat sulit. Karena apa? Roh Kudus sebagai roh penolong yang menguatkan dan menghibur kita ketika kita dalam keadaan susah, sulit apapun. Lalu yang ketiga Bapak Saudara, peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam kehidupan kita. Berhikmat di dalam kehidupan kita. Kita menjadi cinta kasih Tuhan. Saluran berkat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Lalu peran Roh Kudus, seperti halnya di dalam teks khotbah kita ini, bagaimana roh penolong yang Tuhan Yesus Kristus akan berikan kepada para murid-Nya adalah untuk melanjutkan pemberitaan Injil. Nah, artinya peran Roh Kudus juga di dalam kehidupan kita sebagai penolong menguatkan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini. Ingat di dalam kitab Kisah Para Rasul 1, Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan roh dan kuasa kepada kita semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk memberitakan Injil. Jadi peran Roh Kudus inilah yang menguatkan, membawa kepada kita untuk semangat di dalam memberitakan Injil, mewartakan kabar keselamatan yang belum percaya. Nah, Bapak dan Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini di dalam Minggu Pentakosta kita diingatkan kembali akan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan mengatakan bahwa kok seolah-olah tidak ada roh tinggal di dalam kita. Jangan mengatakan itu Bapak Saudara. Roh itu ada di pada kita, tetapi seringkali kita dikuasai dengan
hal-hal duniawi yang sehingga roh-roh jahat itu yang memimpin membawa kita. Jangan seperti itu Bapak Saudara. Seolah-olah Roh Kudus itu tidak ada, tapi Roh Kudus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan itu kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Amin.